난 여기 있고 넌 거기 있어. 우린 그저 목소리만 만나. 하지만 난 우리가 만날 그날을 항상 기다려. 비록 우리 지금 떨어져서 똑같은 하늘 바라보지만 내 맘은 너와 항상 가까이 있어. 아침부터 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di ruang kreatif ini ya. Walaupun jauh bersekat, tapi kita usahakan selalu dekat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kalau suaranya nggak jelas bisa nanti interupsi ya, atau gambarnya tidak terlihat boleh dikabarin. Oke, sambil menunggu yang lain dinyalakan kameranya, kecuali kalau HP-nya rusak ya udah gitu ya, supaya saya bisa melihat kalian semua. Siapkan juga, rapihkan pakaiannya, jangan sampai atasnya terus dipakai ya. Buku catatan, perlengkapan belajarnya juga disiapkan. Oke, yang pastinya kuota juga pastikan sudah tidak ada masalah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tahap pertama, yaitu merencanakan sebuah usaha. Kita flashback dulu ya, lihat apa yang pernah kita lalui bersama gitu ya. Nah, kemarin itu sekitar 89,25% kelas 11 MIPA dari kelas A sampai B alhamdulillah sudah aktif ya, ikuti pembelajaran melalui Google Classroom gitu ya, termasuk Zoom ini. Nah, tapi ada yang kurang, ada beberapa yang belum, mungkin kendala teknis mungkin, atau memang lagi ada kepentingan lain gitu ya, karena ada yang lebih penting dari prakarya mungkin gitu ya, atau memang terlupakan atau mungkin dilupakan. Nah, kemarin itu kan udah ada 4 penilaian ya. Yang pertama adalah resume. Zoom yang pertama itu kan harus mencatat. Nah, seperti yang hari ini juga kita harus sambil mencatat poin-poin yang pentingnya apa saja. Itu ada 82% kalian yang sudah aktif dan menuliskan atau mencatat hal-hal yang penting tentang perjumpaan kita. Terus tugas pertama itu kan membuat rencana kapital usaha, itu 89%. Terus tugas LKS yang saya rasa paling mudah ya, tinggal difotokan hasilnya, itu 90%. Jadi masih ada 10% yang belum mengumpulkan, atau mungkin sudah mengerjakan tapi kendala dalam pengumpulannya. Bisa misalkan fotonya gimana rusak, atau misalkan filenya susah diupload dan lain-lain. Silahkan nanti dikomunikasikan melalui WhatsApp ya. Nah, yang terbanyak itu adalah 96% kemarin evaluasi soal-soal yang kalian kerjakan. Itu ada 4%-nya yang masih belum aktif. Memang dari awal mungkin lupa gitu bahwa ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nanti bisa diingatkan ya bagi temannya yang merasa mungkin, oh teman saya ini yang belum, coba diingatkan gitu ya. Nah, kita bahas dulu evaluasi kemarin ya. Sambil bertanya boleh nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan kemarin, boleh nanti langsung ditanyakan sekarang sebelum kita memulai pembelajaran yang kedua ini gitu ya. Nah, kemarin itu ada soal Mang Entis, seorang penjual cuanki, udah pada tahu ya. Nah, udah tahu kan kalau cuanki itu kan ditanggung gitu ya, dipikul gitu ya, membawa
dagangannya. Nah, itu kategorinya adalah usaha apa? Usaha mikro, kecil, menengah, besar, atau usaha profit. Sebenarnya kan usaha itu skalanya ada 4. Ada mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, itu perbedaannya itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Tapi kan itu terlalu formal ya kalau kita melihat ke undang-undang gitu. Nah, kita lihat dari ciri-cirinya. Mang Tis ini kan jualan di walaupun sudah legend gitu ya, sudah istilahnya udah oke lah dibanding tukang cuanki yang lain gitu ya. Nah, Mang Tis ini sudah menetap, udah bukan menetap jualannya itu terkenal gitu di SMA Angkasa. Yang belum mencoba itu rasanya bukan warga SMA Angkasa gitu ya kalau belum mencoba. Nah, di sana itu Mang Tis kategorinya adalah usaha mikro, bukan usaha kecil. Apa perbedaannya? Kalau usaha kecil ini mungkin karena melihatnya Mang Tis jualannya kecil-kecilan jadi disebut usaha kecil. Nah, padahal ini ada mikro, kecil, menengah, besar. Ini ada UMKM. Nah, usaha mikro ini levelitasnya itu asetnya di bawah 50 juta. Nah, otomatis kita bisa langsung menebak kira-kira ada pedagang yang dipikul menggunakan tanggungan gitu ya, seperti Mang Entis, kira-kira itu kalau di total sampai nggak 50 juta barang-barangnya, bahan-bahannya gitu. Kalau nggak sampai kayaknya enggak deh, berarti kan usaha mikro gitu jawabannya, bukan usaha kecil. Kalau usaha kecil itu misalkan Mang Entis punya toko sendiri atau restoran, contohlah bakso Semar, nah itu bisa dikategorikan usaha kecil. Itu perbedaannya. Terus selanjutnya ada PT Sumber Berkah Niaga. Ada yang tahu PT Sumber Berkah Niaga? Nggak apa-apa, cek si Bapak. Ya? Nggak apa-apa, aku nggak on kamera. Nggak apa-apa. Ya. Kita yogurt tambahin, Bu. Produk pengolahan. Udah bisa, Bu. Bisa dipakai. Ada yang tahu PT Sumber Berkah Niaga? Ada yang pernah beli ayamnya? Nggak ada? Masa nggak ada? Ayam apa PT gitu? Sumber Berkah Niaga itu produknya ayam, fried chicken gitu. Yang bisa dipakai, Bu. Nah, fried chicken Enaknya. Langsung aktif. brandnya adalah Sabana. Ada yang pernah Sabana? Nah, Sabana ini kan jualannya franchise. Biasanya ada di mana-mana tuh. Di minimarket depannya tuh ada Sabana gitu biasanya. Pinggir jalan suka ada Sabana fried chicken gitu. Nah, itu salah satu contoh dari waralaba atau franchise. Apa bedanya? Franchise, keagenan, perorangan, merger, akuisisi, bisa ditonton lagi nanti yang lama gitu atau tatap muka yang lama, materi yang lama. Nah, kalau keagenan tuh contohnya misalkan ada Frey Dairy Company, ini jualan Frey tapi membuka reseller. Nah, ini contoh keagenan. Jadi ciri-ciri keagenan itu kalau sudah ada kata-kata reseller, nah berarti itu adalah keagenan. Kalau perorangan berarti jualan sendiri, bikin sendiri, dijual sendiri gitu kan. Itu perorangan. Atau merger itu misalkan saya pengusaha yogurt misalkan. Terus ada kalian misalkan Risma jualan buah misalkan. Ya udah yuk kita kerjasama, kita merger, kita buat salad buah misalkan. Nah, itu bisa dikategorikan merger. Jadi gabung produknya, jadilah sebuah produk baru gitu. Nah, kalau akuisisi ini adalah kita membeli perusahaan. Jadi perusahaan tertentu yang mau dijual gitu sama kita dibeli dan tinggal melanjutkan aja gitu. Gitu. Akuisisi ini kan banyak tuh terjadi di perusahaan-perusahaan lembaga atau sepak bola tuh lembaga jadi dibeli gitu ya. Jadi namanya berbeda padahal itu sepak bola mana tapi dibeli di akuisisi gitu itu contohnya. Nah, terus ada lagi analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, threats gitu ya. Solution ini enggak ada. Nah, SWOT ini cara membedakannya ya kita tinggal lihat aja artinya, ini kelemahan, ini kekuatan, ini kelemahan,
peluang dan ancaman. Nah, apa bedanya kelemahan dan ancaman? Kalau misalkan saya jualan masker, nah ternyata setelah pandemi selesai gitu ya, sudah ditemukan vaksinnya gitu. Otomatis jualan masker jadi kurang laku lagi gitu. Karena jarang orang yang menggunakan masker. Nah, itu tuh sebuah ancaman, bukan kekurangan. Kalau kekurangan itu misalkan seperti ini, saya membuat masker terbuat dari bahan plastik supaya anti banget gitu. Kalau kain kan menyerap air gitu ya. Nah, kalau plastik kan enggak. Tapi kelemahannya adalah lebih engap gitu ya, pengap, semakin pengap gitu. Nah, itu berarti kelemahan. Kalau ancaman itu lebih ke tidak bisa merubah apa namanya? Keadaan gitu. Jadi bedanya ancaman dengan kelemahan itu seperti itu. Ada yang tanyakan lagi mengenai evaluasi minggu kemarin? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan tampilkan ada peringkat masing-masing kelas ya. Jadi ada klasemen sementara siklus pertama. Nah, ini ada kelas 11 MIPA A. Selamat buat Salma, Arini, dan Sofi menjadi 3 besar di Google Classroom ya, karena telah aktif pembelajaran PKWU-nya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, yang di bawah ada Pahala, ada Astrianza, Ardiansa, ini harus lebih rajin lagi. Terus di kelas MIPA B, selamat buat Foni, Cantika, dan Zulfah. Dan Raffi juga nih beda sedikit lagi selisihnya. Nah, itu bisa dipertahankan, ditingkatkan lagi. Untuk mendapatkan grade A itu harus nilai konsisten 95 itu dapat grade A gitu ya. Nah, terus ada nih teman-teman kalian ada Haura, Fikar, nah Fadlin juga nih saya baru tahu ternyata ada Fadlin di kelas MIPA B gitu ya. Nanti tolong diingatkan temannya. Terus di kelas MIPA C selamat ada Indri, Isna, dan Endah. Kevin juga sama nih, beda sedikit putranya. Masuk ke 3 besar gitu. Tinggal diingatkan lagi teman-temannya, ada Jaswan, Lia, ada Lutfi gitu ya. Tolong diingatkan lagi supaya lebih giat lagi. Terus ada kelas MIPA D, selamat buat Heni, Revina, dan Riva yang sudah menjadi 3 besar di kelas MIPA B. Nah, klasemen sementara ini lengkapnya bisa dilihat di Classroom nanti ya, saya posting. Nah, rating ini menunjukkan seberapa aktif kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh PKWU gitu. Jadi semakin ratingnya kecil, ini seperti Ahmad Reza gitu, berarti ini jarang membuka atau jarang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi silahkan ditingkatkan. Nah, bisa jadi Ahmad ini bakal menjadi urutan pertama kalau nanti di tahap kedua ini lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi tidak akan diakumulasikan, nanti beda lagi dari nol lagi. Kalau mau berjuang silahkan perjuangkan nilai-nilai kalian. Kalau yang sudah dapat grade B dan C itu sudah aman ya, sudah di atas KKM. Nah, tinggal yang D ini nih, yang huruf D ini, grade D, tinggal diperbaiki lagi dengan sungguh-sungguh. Nah, kita tanya jawab dulu ya. Q&A kemarin ada yang bertanya dari Bintang nih. Gimana Bintang? Terakhir pengumpulan tugas kapan? Biasanya jangan bertanya kapan terakhir gitu ya. Tanyakan Pak hari ini bisa ngumpulin, nah gitu, jangan ya kapan terakhir gitu ya. Jadi jangan menunggu batas waktu gitu ya, karena itu menyakitkan gitu ya. Jadi usahakan, karena saya yakin banyak tugas yang lain. Jadi kalau kita menumpuk tugas itu akan lebih sulit untuk kita. Jadi jangan mempersulit diri. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan langsung gitu ya. Jadi kalau bisa kemarin kenapa harus besok gitu ya. Nah, terus ada lagi dari Isna WhatsApp. Ini nanyanya di Classroom kalau nggak salah. Terus di atasnya ada Rizky Doni. Ini berbarengan ya nanyanya dengan pertanyaan yang mungkin sama gitu ya. Nah, jangan-jangan gitu ya. Nah, barengan. Kita lihat LKS halaman berapa ini? Pokoknya di PG nomor 3. Nah, ini pertanyaannya katanya uang itu sama banyaknya dengan keinginan konsumen atau enggak gitu, bener enggak gitu ya? Atau lebih penting jumlah karyawan
keinginan konsumen gitu. Sebetulnya pertanyaannya adalah yang bukan informasi penting. Ini semuanya penting, tapi yang bukan informasi kira-kira mana? Kira-kira ada yang bisa jawab? Silakan. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Yang apa? Ya, Yang jawabannya apa kira-kira? Yang apa? A, betul ya. Siapa tadi? Risma. Risma, oke. Kenapa A? Karena jumlah karyawan yang bekerja itu adalah informasi internal. Kita sebagai pengusaha harusnya tahu kan jumlah karyawan mah gitu, nggak usah info dari orang lain gitu. Nah, bukan sebuah informasi tapi sebuah data gitu. Kalau jumlah karyawan. Nah, kalau yang lainnya ini penting karena untuk menentukan strategi usaha kita ke depan gitu. Jadi udah jelas jawabannya adalah jumlah karyawan karena itu bukan informasi tapi itu data kita, data sendiri, masa nggak tahu. Nah, tapi apa sih apakah keinginan konsumen ini berbanding lurus dengan jumlah karyawan? Jelas, semakin banyak keinginan konsumen, semakin jumlah karyawan itu banyak. Gitu. Tapi itu dulu. Kalau sekarang jumlah karyawan ini bisa disiasati atau bisa diefektifkan dengan sistem. Contohnya MCD. Mungkin ada yang pernah MCD ya, selain Sabana tadi ada MCD. MCD itu pasti banyak yang minat kan, sampai ngantri bahkan dulu tuh. Nah sekarang MCD membuat inovasi baru, yaitu membuat sistem, jadi di depan store-nya itu ada touchscreen, jadi kita nggak perlu masuk dulu ke dalam ngantri, tinggal kita pilih dulu touchscreen-nya, menu-menunya kita pilih mau beli apa aja, terus kita bayar secara digital pakai e-money atau pakai kartu debit ATM gitu. Sudah itu dapat stroke, nah, nanti baru stroke itu ditukarkan ke makanan ngantri, jadi nggak usah bayar lagi, tinggal kasih stroke, ngambil, istilahnya tinggal ngambil makanan, tidak perlu ngantri, milih-milih dulu lama gitu. Nah itu bukti dari jadi kan harusnya kasirnya ada 4 karena udah digantikan oleh sistem 2, berarti kan kasir cukup 2, di depan sudah ada sistem atau sudah ada layar besar gitu. Itu kan mengurangi jumlah karyawan sebetulnya. Kalau zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Jadi sesuai dengan revolusi industri 4.0 gitu. Jadi udah jelas ya seperti itu artinya gitu. Nah, selanjutnya dari Indri Dea. Nah, perbedaan konsumen dengan masyarakat itu sama atau enggak? Kira-kira apa? Sama atau enggak? Konsumen itu adalah masyarakat dan masyarakat itu salah satunya adalah konsumen. Jadi masyarakat itu lebih luas, kalau konsumen itu salah satu dari bagian masyarakat. Itu perbedaannya. Nah, tapi pertanyaannya, yang bukan termasuk tujuan promosi, ini tujuannya apa sih? Sebetulnya ini promosi nanti akan dibahas lengkap di tahap ketiga ya. Gimana caranya kita mempertahankan usaha. Ini jawabannya kira-kira apa? Nomor 19? C. C. Meminimalisir perilaku konsumen berganti-ganti merek. Iya, bukan itu. Tapi yang adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Apa bedanya daya beli dan pembelian? Jadi yang bukan konsumen dan masyarakat. Apa bedanya pembelian dan daya beli? Kalau pembelian, misalkan saya beli minuman cairan gitu kan, setiap hari beli, nah itu namanya pembelian. Nah kalau daya beli, aduh saya pengen si boba nih, tapi nggak ada uang misalkan, cuman ada uang 10.000, nggak cukup nih beli si boba, nah itu daya beli namanya. Jadi kemampuan masyarakat untuk membeli ada atau enggak, nah itu namanya daya beli. Kalau meningkatkan daya beli masyarakat itu bukan tujuan dari promosi, tapi program pemerintah. Kalau daya beli masyarakat mah, gimana caranya masyarakat bisa meningkatkan daya beli? Otomatis ya kesejahteraannya harus ditingkatkan. Gitu. Misalkan ada guru yang dia itu setiap hari belinya tuh cairan gitu kan, minumnya tuh karena pengen yang seger-seger supaya seger tampil di zoomnya gitu ya, minum cairan gitu. Ternyata
keinginannya mah pengen beli si boba, tapi apa daya gitu kan. Uangnya belum cukup untuk sebuah si boba gitu. Berarti kan yang harus ditingkatkan adalah kesejahteraan guru tersebut supaya bisa beli gitu kan. Nah, itu simpelnya seperti itu. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan di LKS? Boleh sambil dibuka LKS-nya. Bisa ada yang mau ditanyakan yang belum paham. Sama ya, nanti kalau tugas 2 ada LKS lagi. Kalau ada yang nggak ngerti ditandai, diciriin supaya nanti bisa dan kita bahas bersama. Karena nggak akan mungkin kita bahas semuanya, tapi bahas yang kira-kira paling tidak mengerti yang gitu. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang, seperti biasa, tentang tangga, bahwa ada 4 tahapan kan? Kemarin itu ada apa? Merencanakan, melaksanakan, mempertahankan, dan mengembangkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahap kedua, yaitu tahap melaksanakan. Apa saja yang harus kita perhatikan gitu ya untuk melaksanakan sebuah usaha, apa-apa saja yang penting selain yang lain gitu ya. Maka kita akan bahas bareng-bareng hari ini bersama-sama. Sudah siap? Disiapkan buku catatannya? Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, silahkan untuk membuka kuisis gitu ya. Karena kalau sudah ada musik ini, saatnya kita kuis gitu ya. Silahkan buka kuisisnya, terus pastikan dalam keadaan login, dan kuisisnya namanya itu kelas dan nama. Misalkan contohnya Zulfah, B spasi Zulfah, atau mau lengkap misalkan Rifa D spasi Rifa Aunisa Rahayu. Jadi kasih awalannya itu nama kelasnya, misalkan C D spasi Firmansyah gitu kan, misalkan seperti itu. Silahkan. Nah, 018843. Yang pakai handphone, zoomnya bisa diminimize dulu, zoomnya boleh. Kalau sudah 80 peserta, kita langsung mulai saja. Ini ada soal, soalnya 10, dan silahkan dijawab. Yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari si project ya, berupa voucher. Soalnya susah nggak, Pak? Gampang, tinggal milih antara A, B, C, D, E gitu. Biasa. Tentang apa, Pak? Ya tentang pelajaran hari ini. Nggak apa-apa, salah juga, nggak akan kenapa-kenapa. Oke, kita mulai langsung ya. Yang belum silahkan bisa menyusul nanti. Oke.
Pak, kodenya berapa, Pak? Oke, waktu habis. Oke, selamat untuk Muhammad Cikal dari kelas 11 MIPA B ya. Selamat akan mendapatkan apa nih? Nah, voucher dari si project ini untuk penambahan nilai 5 poin. Jadi nanti Cikal bisa menggunakannya untuk menambah nilai yang mana. Nanti di form Google Form itu di-upload mau nilai yang mana. Misalkan kemarin evaluasi nilainya kecil, mau ditambah 5 poin pakai voucher ini, boleh silakan. Atau misalkan nggak perlu, saya mau udah bagus nilainya, mau saya sedekahkan gitu ya. Saya donasikan buat teman saya nih yang kurang nilainya, boleh. Tapi tetap yang mengupload adalah Cikal sendiri yang mendapatkan voucher ini. Pastikan vouchernya nanti saya akan kirim di WA ya atau di email gitu ya untuk mendapatkan voucher aslinya. Gitu. Jadi tidak dalam bentuk screenshot ya. Nah, setiap hari Selasa selalu ada quiz ataupun giveaway voucher dari si project. Jadi jangan lewatkan, selalu pantengin terus ya PKWU-nya di setiap hari Selasa jam 10. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Tentang melaksanakan usaha gitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan? Nah, pelaksanaan usaha itu ada banyak, tapi kalau disempitkan kategorinya ada 3 sebetulnya yang paling utama. Yang pertama adalah produksi, yang kedua pengemasan, dan yang ketiga adalah penjualan. Apa perbedaannya? Jelas beda. Produksi itu membuat produknya, pengemasan itu mengemas hasil dari produknya, penjualan adalah menjual produknya. Nah, sebuah usaha itu bisa ketiga-tiganya, atau salah satunya, atau salah duanya, atau salah tiganya. Misalkan saya usaha di bidang produksi, berarti produksi saja. Bagian pengemasannya orang lain, usaha orang lain. Atau tiga-tiganya, ya memproduksi, mengemas, dan menjual. Gitu. Ada juga kan yang, saya mah jualan saja, jadi reseller misalkan. Tadi kan tinggal menjual saja, yang memproduksi orang lain. Nah itu boleh, usaha itu kita mau di bidang apa? Apakah mau di bidang produksi, pengemasan, atau penjualan? Tinggal pilih. Gitu. Atau mungkin ketiganya bisa, atau hanya pengemasannya saja. Ada kan perusahaan yang khusus untuk membuat kemasan saja. Tidak menjual, tidak juga memproduksi. Tapi kalau ada yang mau dikemas, boleh. Ini ada perusahaannya yang seperti ini. Nah selanjutnya, produksi itu apa? Produksi itu memproduksi atau menghasilkan sebuah karya. Nah, hal yang paling penting adalah harus tahu tentang 6M. Kemarin kan sudah dibahas 6M ya. Ada apa aja? Ada money, method, material, market gitu ya. Nah,
6M ini bagian dari sebuah produksi. Jadi kalau nggak ada 6M itu produksinya kurang tepat atau tidak sesuai gitu. Jadi harus ada orangnya, harus ada modalnya, harus ada bahan, alat-alatnya gitu. Jadi harus ada banyak yang harus diperhatikan di dalam 6M ini. Nah, itu bisa dibaca lagi di buku paket, banyak nih. Tinggal dibaca, saya yakin semuanya belum baca semuanya, itu ada 6M di sini. Silahkan. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan di dalam proses produksi itu adalah bahan. Bahan itu ada banyak. Bahan yang berkualitas akan menentukan hasil produksi yang berkualitas. Bahan itu ada macam-macam, ada menurut bentuknya. Ada bahan lunak, keras, semi keras. Kalau bahan menurut asalnya ada bahan alami, ada buatan. Gitu, itu contohnya. Kalau misalkan kerajinan dari bahan tanah liat, kira-kira itu bahannya bahan lunak atau keras? Tanah liat. Tanah liat lunak kan? Lunak. Lunak, tapi hasilnya keras gitu. Gucinya itu keras karena diproses, diproduksi jadi keras. Jadi yang ditanyakan adalah bahannya, bukan karya kerajinannya. Jadi beda antara bahan dan karya. Ada kan yang lunak, yang keras jadi lunak. Ada karya yang kayak gitu. Nah, yang alami dan buatan, udah pada tahu kan dulu dari kelas 10 juga. Kalau alami itu berarti kan dari alam. Jadi kayak tanah liat itu berarti berasal dari alam sekitar. Kalau buatan berarti bahannya itu dibuat oleh manusia. Contohnya, kalau kayu itu alami kan dari pohon. Tapi kalau kita membuat karya kerajinan dari stik es krim, berarti itu bahannya buatan. Karena stik es krim adalah buatan manusia. Bukan kayunya yang dilihat. Jadi kalau ada pertanyaan, jembatan dari karya kerajinan miniatur jembatan dari stik es krim gitu ya. Bahannya adalah bahan alami atau buatan? Maka jawabannya adalah buatan, karena strik es krim itu adalah buatan. Kecuali kalau bahannya adalah kayu utuh, itu namanya alami. Itu membedakannya. Nah, selanjutnya ada lagi teknik. Nah, teknik yang digunakan itu ada banyak sesuai dengan kita konsennya di produksi apa. Di produksi kerajinan berarti menggunakan teknik kerajinan. Kalau kita mau di bidang kuliner berarti teknik pengolahan. Kalau di bidang budidaya berarti teknik budidaya. Karena teknik-teknik ini turunannya banyak. Misalkan kerajinan tekniknya ada teknik membatik, ada teknik mengukir, ada teknik pahat gitu kan, ada teknik menjahit, dikecos gitu atau menenun gitu ya. Itu teknik kerajinan. Kalau teknik pengolahan ada moist heat cooking kalau pengolahan makanan, ada dry heat cooking, ada deep frying, ada steaming, ada grilling, ada baking gitu ya. Banyak tuh kalau pengolahan. Nanti dipelajari sendiri ya. Karena kalau dalam pertemuan singkat ini tidak cukup waktunya. Nanti kalian cari sendiri teknik-tekniknya. Budidaya juga ada teknik lain. Terus teknik rekayasa juga banyak. Seperti apa? Nanti bisa dilihat di literasi yang lain. Nah, proses produksi itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada proses produksi jangka pendek, terus ada jangka panjang, ada terus menerus, dan ada berselingan. Terus proses produksi jangka pendek itu contohnya adalah proses produksi yang diproduksinya cepat. Contohnya pengolahan kuliner. Kita mau usaha di bidang kuliner, otomatis itu jangka pendek. Karena dari proses produksinya cepat gitu. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang lama di sini berbulan-bulan. Contohnya kalau jangka panjang, produksi rumah, otomatis kan harus ngebangun dulu namanya apa? Fondasinya, terus ngebangun dulu atapnya, ubinnya dan lain-lain gitu kan. Itu kan jangka panjang. Jadi proses produksinya beda antara kuliner dan bangunan misalkan. Itu yang membedakan jangka pendek dan jangka panjang. Terus membedakan terus-menerus dan berselingan. Terus-menerus ini adalah continue. Jadi berlanjut.
biasanya terus-menerus ini proses produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara terus-menerus. Contohnya makanan itu pasti terus-menerus. Atau gadget itu biasanya terus-menerus. Atau misalkan pakaian, itu pasti produksinya setiap hari ada gitu. Perusahaan pakaian pasti setiap hari konveksi gitu kan. Terus membuat produknya gitu. Nah, kalau berselingan ini namanya intermittent, tergantung dari pesanan atau pre-order atau misalkan perusahaan yang bergerak di bidang tender. Misalkan sekarang harus memproduksi barang yang digunakannya itu jarang sekali oleh masyarakat. Gitu. Misalkan memproduksi alat atau misalkan yang gampang misalkan apa ya, pembangunan jalan misalkan. Kan nggak mungkin setiap hari ngebangun jalan gitu kan. Pasti kan, oh tahun ini ngebangun jalan, tahun depan ngebangun rumah, atau tahun depan membangun infrastruktur yang lain. Nah biasanya perusahaan umum, PU gitu ya, itu namanya berselingan proses produksinya. Jadi nggak terus produksi gitu kan. Tapi setelah produksi mungkin kesananya perawatan, maintenance, dan lain-lain gitu. Itu namanya berselingan. Jadi tidak dijual terus-menerus gitu. Itu bedanya antara keempat proses produksi tersebut. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca nanti di literasi yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan ini fungsinya banyak, tapi yang paling utama adalah melindungi produk gitu. Jadi kalau kita punya produk, apapun produknya, sekalipun itu produknya adalah bentuk yang kuat, misalkan produknya adalah jualan besi gitu ya, pasti kan ada kemasannya, mungkin pakai peti kemas atau mungkin pakai kayu gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah itu untuk melindungi isi atau produk yang ada di dalamnya gitu, supaya nanti apa yang dihasilkan oleh perusahaan terus nyampe ke tangan konsumen itu tetap utuh, tidak ada yang rusak atau hilang gitu. Itu fungsi pertama. Terus selanjutnya adalah untuk menjaga kualitas produk. Apalagi kalau usaha bidang kuliner, maka kualitas produk itu ditentukan oleh kemasannya. Kalau kita masih makan makanan yang berbahan atau dibungkus oleh styrofoam, maka itu udah tidak menjaga lagi kualitas produk sebetulnya mereka. Kalau yang jual menggunakan styrofoam, karena udah tidak aman lagi gitu. Itu contohnya untuk menjaga kualitas produk pengemasan. Terus selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi. Jadi semakin kita memikirkan kemasan produk kita, maka efisiensi produksi kita akan semakin bagus. Contohnya apa? Biasanya kalau jualan itu tidak dalam bentuk dikemas misalkan, kan ada tuh jualan yang nggak dibungkus. Contoh misalkan ada jualan makanan, kira-kira satunya berapa ya? Oh satunya 500. Kalau beli 500 kan nanggung nih. Ya udah di pack aja, harganya 10.000 tapi isinya ada 20 misalkan. Berarti kan satunya 500. Nah, itu kan untuk mempermudah perhitungan penjualan nanti. Jadi dikemas itu untuk mengefektifkan proses penjualan juga gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya ada memberikan nilai lebih. Nah, semakin bagus, semakin unik, semakin menarik kemasan yang kita buat, maka nilai jual produk tersebut pasti akan meningkat. Pernah nggak melihat kerupuk gitu ya, yang biasanya beli di warung itu cuma Rp500 gitu. Tapi ketika dikemas dengan toples, itu harganya bisa sampai 25.000. Padahal sama-sama kerupuk. Nah itu berarti meningkatkan nilai lebih gitu. Terus selanjutnya adalah sarana informasi. Kalau kemasan itu kan ada, biasanya ada ingredient, ada IG-nya mungkin kalau digital gitu kan, terus ada rasa, varian rasa. Nah itu sebagai informasi apa sih isi di dalam sebuah produk itu. Mungkin ada tata caranya, peringatannya, terus speknya gitu. Kalau komputer kan di dusnya itu ada spek komputernya apa. Nah itu sebagai sarana informasi, itu untuk kemasan.
Nah, selanjutnya penjualan. Nah, penjualan ini nggak cukup ya kalau dibahas terus gitu ya. Saya akan bahas sedikit saja bahwa penjualan itu proses jual beli, sudah pada tahu kan ya. Tapi jenis-jenisnya nih yang mungkin perlu disampaikan. Yang pertama adalah trade selling, missionary selling, technical selling, dan new business. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah dari proses transaksinya. Trade selling itu adalah menjual produk kembali atau bahasa kitanya mah reseller. Misalkan atau dropship gitu ya. Atau ada yang suka ngewarung nih. Orang tuanya ngewarung misalkan beli dulu kan di ke grosir tuh. Nah, itu namanya trade selling gitu. Kalau missionary selling, ya dia punya misi untuk meningkatkan volume penjualan. Bedanya apa? Kalau missionary selling gitu ya, belibet, itu meningkatkan volume penjualan. Jadi penjualan yang punya misi tertentu untuk meningkatkan jualannya. Misalkan suka ada promo kan beli 2 dapat 1 gitu. Nah, itu missionary selling gitu. Beli 3 dapat 2. Nah, itu contohnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang penting mah laku banyak gitu. Nah, itu namanya missionary selling. Terus ada technical selling. Nah, ini yang paling spesial. Technical selling ini dia pendekatannya persuasif kepada konsumen. Artinya soft selling. Jadi tidak jualan. Kan suka ada tuh yang jualan, teman kita kalau di kelas mungkin ada yang jualan, belilah gitu ya. Ini beli aku jualan resoles, beli dong, beli gitu. Nah, itu mah kan biasa banget. Nah, kalau technical selling nggak gitu caranya. Tapi dengan teknik-teknik tertentu. Misalkan menceritakan dulu manfaat dari makanan tersebut apa, cara makannya gimana. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu untuk technical selling. Nah, ini akan dibahas lebih lengkap technical selling ini di tahap ketiga nanti. Gimana caranya kita meningkatkan penjualan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, selanjutnya ada new business, menciptakan transaksi baru. Gitu. Jadi kalau jenis penjualan yang menciptakan transaksi baru itu adalah seperti yang sekarang terjadi, yaitu adanya marketplace atau e-commerce gitu ya. Biasanya kan jualan itu datang, beli, dapat gitu kan. Langsung aja ijab akad beli makanan, ini uangnya selesai. Kalau sekarang kan ada metodenya, ada menggunakan marketplace gitu, e-commerce gitu ya. Contohnya banyak kan digembor-gemborkan di media, di TV, di handphone kita juga banyak iklannya gitu ya. Nah, itu transaksi baru ini lebih ke modern gitu. Nah, itu tentang penjualan. Selanjutnya tentang transaksinya. Ada tunai, ada ekspor impor, ada juga grosir dan kognisasi ya. Koksinasi. Nah, apa bedanya koksinasi? Yang lain mungkin tahu ya, tunai, kredit, ekspor, impor. Nah, koksinasi itu adalah memberikan hak jual kepada pembeli sekaligus sebagai penjual. Atau bahasa mudahnya adalah sistem keagenan yang tadi. Saya kasih nih, tolong jualin lagi kayak makelar gitu. Saya punya produk, kamu aja yang jualin gitu. Nah, itu namanya koksinasi. Terus ada tender. Nah, kalau tender ini sifatnya ada prosedur, ada aturan tender, ada seperti kalau kita proyek gitu, kalau bahasa kitanya. Tender itu. Itu untuk transaksi penjualan. Silakan nanti dibaca lagi tentang transaksi penjualan ini, ada kok di internet banyak, tinggal dicari, nanti diposting juga di WhatsApp gitu ya, di grup. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan, silakan. Kalau tidak ada, di sekitar kalian silahkan siap-siap untuk mencari kira-kira bahan apa yang bisa dijadikan sebuah karya. Kalian ambil dan tunjukkan ke kamera ya. Jadi nanti ambil bahan apapun, misalkan ada kardus, wah saya punya kardus Jordan nih, mau dibikin tempat tisu, ambil, Pak saya mau jadiin tempat tisu. Tapi gak usah disebutkan ya, lihatkan aja, perlihatkan barang yang ada di sekitar kalian yang kira-kira bisa digunakan untuk membuat sebuah karya. Jadi kalian harus move on, harus movement, harus bergerak, silahkan cari bahan yang ada di kamarnya atau di sekitarnya yang bisa
dijadikan sebuah karya? Silahkan mulai dari sekarang, waktunya 1 menit ya. Silahkan cari yang di sekitar Anda. Nah, itu Firmansyah tuh. Firmansyah udah menemukan kardus. Permainan dimulai Nah, dalam 3. terus ada Rika, botol tuh, botol bekas. Terus ada Sally juga apa namanya? Dus ya. Terus ada siapa lagi tuh? Ayo yang lain yang belum ambil, selain dus dan botol, ada lagi nggak kira-kira yang bisa dijadikan sebuah karya? Nah itu Risma apa tuh? Sumpit, Pak. Sumpit. Terus yang lain? Ada kaleng juga. Oke, saya akan tanya ke Firmansyah yang tadi saya rasa tercepat mengambil. Kira-kira membuat karya itu akan membuat apa? Kalau Firmansyah mengambil apa itu namanya? Kira-kira akan dibuat apa? Tempat Apa? tempat alat tulis. Tempat Buat alat tulis. alat tulis, tempat pensil atau tempat alat tulis. Oke. Nah, kalau yang lain kira-kira apa? Risma itu sumpit, kira-kira jadi apa? Ya. Nah, kenapa kalian harus mengambil barang itu? Karena ada hubungannya dengan tugas Selasa depan. Seperti biasa, yang pertama resume hari ini, silahkan ditulis, di-upload ya di Google Classroom-nya, catatannya silahkan. Terus yang tugas minggu depannya adalah karya dari rumah. Jadi membuat sebuah karya dari bahan yang ada di rumah apapun itu. Misalkan, aduh saya punya, ini nih pernah jajan Oreo Supreme, bungkusnya lebar, mau dibikin tempat pensil gitu ya. Gak mau kalah sama Firmansyah misalkan, mau dibikin silahkan buat. Pokoknya yang semudah mungkin, pokoknya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah yang tidak terpakai, silahkan dibuat sebuah karya, apapun karyanya. Gitu. Nanti cara pengumpulannya, teknisnya akan disampaikan Selasa depan. Sekarang mah berpikir, saya mau buat apa ya dari rumah gitu. Nanti pengumpulannya adalah dalam bentuk foto dan video. Boleh foto, boleh video. Kalau foto berarti foto karyanya ditulis, ada tulisannya seperti poster gitu. Foto karya, terus ada tulisannya bahannya apa, alat-alat yang digunakannya apa. Gitu. Terus nama karyanya apa kalau foto. Kalau video bisa dalam bentuk time lapse 1 menit gitu ya. Nah, terus ada tulisannya boleh sekreatif mungkin silahkan. Itu bentuk perlaporannya nanti mulai Selasa depan. Nah, untuk sekarang mah berpikir karya apa sih yang bisa dibuat untuk membuat apa? Untuk dibuat sebuah karya. Itu yang harus dipikirkan kalian seminggu ke depan, begitu. Nah, kali ini ada giveaway dari si project. Jadi tadi yang ditanya Firmansyah mendapatkan voucher juga ya, seperti Cikal tadi mendapatkan voucher dari si project penambahan nilai 5 poin. Nanti bisa digunakan untuk sendiri atau buat sedekah ke orang lain, boleh, bebas, silahkan. Ada yang tanyakan? Bapak, aku mau nanya. Ya, boleh, silahkan. Kalau untuk yang foto, itu bahan sama alat-alat ini foto juga atau tulisan aja? Yang difoto hanya karya jadinya saja. Gitu. Jadi alat-alatnya ditulis aja gitu. Misalkan pensil, terus penggaris apa ditulis gitu. Jadi yang difoto itu hanya karyanya saja. Jadi simpel, pakai handphone juga bisa, nggak perlu pakai Photoshop gitu dan lain-lain, bebas. Gitu. Boleh foto, boleh video, pilih salah satu. Kalau video maksimal 1 menit, kalau foto ya sesuaikan. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Silakan. Terakhir, kalau tidak ada berarti kita saatnya untuk meraih voucher lagi. Kalau sudah ada musik ini, berarti saatnya kuis. Buka kuisis lagi yang tadi, silakan. Ininya beda lagi ya.
Kodenya sama apa beda, Pak? Kodenya beda. Kodenya ini bagi yang mau saja silakan. 67 63 83. Kalau sudah banyak kita mulai saja. Bagi yang tidak bisa ya sudah nggak apa-apa, nggak menjadi kewajiban. Mulai langsung saja ya. Nah, baterainya habis. Waktunya habis. Selamat untuk siapa? Selamat untuk Risma ya, mendapatkan voucher penambahan nilai 5 poin ya, silakan digunakan untuk nilai-nilai yang sudah didapatkan gitu. Oke, jangan lupa tugasnya Selasa depan nanti saya ingatkan lagi rincian teknis pengumpulannya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dibahas nanti pada saat kita berdiskusi di grup WhatsApp ya. Oke. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan, mudah-mudahan tidak memuaskan. Jaga hati, jaga diri, jaga iman, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.